Shalom, damai di hati, Jemaat Gemim Maranatha Paslaten kolom 1 sampai kolom 27, dan semua yang setia mengikuti program ini. Paskah memberikan kita semangat untuk terus bergerak maju meski banyak tantangan di depan kita. Bersama saya, Pendeta Roy Martin Langoy, mari kita ikuti renungan harian keluarga di hari ini, Jumat 22 April 2022, lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten. Mari kita doa. Engkau yang berkenan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh merayakan Paskah di tahun 2022 ini. Di minggu yang berjalan kami sungguh-sungguh menghayati kebangkitan Kristus yang telah membawa perubahan dalam kehidupan kami, membuat kami terus bergerak maju di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang kami hadapi, karena kami punya Tuhan yang hidup, kami punya kekuatan dari kuasa Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami. Inilah kami ya Tuhan, Jemaat Gemim Maranatha Paslaten, kolom 1 sampai kolom 27, juga semua yang setia mengikuti program renungan harian keluarga. Saat ini, di lembaran ke-22 bulan April 2022, kami rindu menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan petunjuk firman-Mu. Engkau berkenan menyapa kami di saat ini. Ampuni salah dan dosa kami, supaya kami layak ada di sekitar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di hari ini terdapat dalam Kitab Injil Markus pasal 16. Kitab Injil Markus pasal 16 ayat 7 dan 8a. Markus 16 ayat 7 sampai 8a. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari, meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Shalom, damai di hati. Tema renungan kita di hari ini, perempuan yang diubahkan. Saudaraku, bagaimana perasaan Paskah di tahun 2022 ini? Semoga perayaan ini bukan sekedar pengulangan suatu tradisi di setiap tahun, tapi yang pemaknaannya semakin dalam, sehingga ada perubahan yang nyata dalam kehidupan kita, saudaraku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masyarakat Yahudi di mana Yesus hidup adalah masyarakat yang dikuasai laki-laki. Semua jabatan penting, termasuk jabatan keagamaan, ada di tangan laki-laki. Wanita dianggap lebih rendah. Wanita tidak masuk hitungan. Jika orang Yahudi ditanya berapa jumlah anaknya, maka yang disebut hanyalah anak laki-laki saja. Juga di dunia pengadilan, peran wanita tidak diperbolehkan. Menurut adat Yahudi pada zaman itu, seorang perempuan tidak boleh memberi kesaksian. Kesaksian perempuan selalu dianggap bohong. Masyarakat Yahudi tidak menerima seorang perempuan sebagai saksi. Tetapi pada peristiwa Paskah, terjadi sesuatu yang melawan arus. Di tengah masyarakat yang tidak mau menerima wanita sebagai saksi, malah wanita yang dijadikan saksi. Bahkan saksi atas perkara yang besar. Orang-orang yang pertama menerima kabar baik, kabar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, adalah beberapa perempuan. Wanitalah yang menjadi saksi pertama peristiwa kebangkitan. Pada zaman di mana belum dikenal gerakan peranan wanita, ternyata para wanita sudah menjalankan peran yang sangat penting.
Mereka menjadi saksi, bukan sembarangan saksi. Mereka berperan selaku saksi atas peristiwa bangkitnya Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Mereka menjadi saksi atas lahirnya gereja. Saudaraku, sampai sekarang kita bisa melihat peran besar wanita dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalamnya pemberitaan Injil. Di gereja Masa Injili di Minahasa, banyak pendeta wanita atau pendeta perempuan yang dipakai untuk melayani gereja ini. Di dalamnya juga ada teman-teman pelayan khusus, bahkan komisi kerja, perempuan yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Di dalam Tuhan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kita semua sama. Paskah bukan hanya mengubah identitas kaum perempuan, tapi seluruh hidup manusia yang lemah karena dosa diubahkan menjadi baru. Yesus benar-benar adalah inspirasi perubahan. Ia sendiri rela memperjuangkan dan melakukannya untuk perempuan itu, untuk kita, dan untuk seluruh dunia. Harga mahal tentang penebusan tidak berakhir pada kematian Yesus. Kebangkitannya adalah kunci kemenangan atas dosa. Hidup orang percaya harus berubah. Perubahan yang membuat namanya dimuliakan atas hidup kita. Beritakan kabar sukacita, Paskah, kebangkitan Kristus lewat tutur kata dan tindakan kita, supaya sebanyak mungkin orang boleh dibaharui lewat berita kehidupan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Berita Paskah menguatkan kami ya Tuhan. Mengubahkan kami sebagai pribadi yang lemah. Dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan. Siapapun kami, Engkau memakai kami dengan potensi yang ada pada kami, supaya lewat tutur kata kami, tindakan kami, Injil Tuhan diberitakan. Berita Paskah kebangkitan Kristus menginspirasi dan memotivasi banyak orang. Tuhan berkati Jemaat Gemi Maranatha Paslaten kolom 1 sampai kolom 27 dari anak-anak sampai orang tua yang lanjut usia. Biar kami dibaharui oleh berita Paskah ini, tidak memandang kelemahan dan keterbatasan kami, tetapi terfokus kepada kemahakuasaan-Mu ya Tuhan, yang telah mengalahkan maut. Tuhan, berkati di setiap tapak yang kami jalani. Di setiap perjuangan yang kami lalui. Engkau terus mengingatkan kami, hidup harus memikul salib, supaya kami memperoleh mahkota kemenangan. Diberkati jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Teman-teman pelayan khusus yang ada, diaken, penatua, pendeta, Engkau berkati kami. Juga teman-teman vikaris pendeta, komisi kerja, komisi kategorial yang ada, kelompok pelayan lansia, KPPJ, ya Tuhan, penasehat BPMJ, Engkau berkati. Semua yang memberi diri dalam pelayanan, termasuk dalamnya kostor dan pegawai, Tuhan berkati kami. Badan pekerja majelis jemaat yang Engkau percayakan tugas-tugas organisasi diberkati. Jemaat-Mu yang boleh menikmati syukur di hari ini, tidak Engkau anugerahkan usia baru, tapi juga keberhasilan dalam usaha. Tuhan Engkau berkati, kuduskan sukacita mereka. Tapi juga kami mendoakan jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan karena kelemahan tubuh, karena sakit ya Tuhan. Jamahan tangan-Mu memulihkan. Pengharapan dalam Kristus yang bangkit mengalahkan maut jadi kekuatan mereka. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu, Joy dan David yang berperan sehingga program ini boleh disiarkan, diberkati.
kesehatan, kekuatan dianugerahkan pada mereka. Terima kasih Tuhan. Semua yang dengan penuh kesetiaan mengikuti program ini, baik itu Jemaat Maranatha Paselatan maupun di luar Jemaat Maranatha Paselatan, yang di luar daerah, di luar negeri ya Tuhan, Engkau tilik satu persatu. Tantangan semakin berat di saat ini. Kami terus berjuang melawan pandemi, tapi juga kami berjuang dari tekanan ekonomi yang ada di sekitar kami. Tapi berita Paskah memberikan kami semangat. Di dalam Kristus selalu pasti ada jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan. Kami mendoakan pemerintah dan bangsa kami. Tuhan tolong berikan hikmat dari pemerintah di pusat, di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, dan kelurahan. Jaga serta lingkungan diberkati. Apalagi ketika ada isu-isu politik yang disampaikan yang kadang membawa keresahan di tengah masyarakat. Tuhan tolong supaya semua berpikir bijak, memberikan support yang nyata pada pemerintah yang ada saat ini. Mendoakan pemerintah di Kota Tomohon, Pak Karol Senduk, Pak Weni Lumentut, Bapak Edwin Roring, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Kota diberkati. Jajaran pemerintah Kota Tomohon yang ada diberkati. Di Paselatan 1 dan Paselatan 2, Bapak Koni Roki Worung dan Ibu Janeli Winda, Engkau berkati hamba-hambamu dalam tugas tanggung jawab pelayanan masyarakat. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang berdoa kepadamu. Siap kami menjalani hari ini dengan keyakinan bahwa Tuhan yang memampukan kami, mengubahkan kami melangkah dalam keyakinan bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikian ibadah kita di hari ini, Jumat 22 April 2022. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paselatan. Dan saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya saat ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami supaya sebanyak mungkin orang boleh diberkati melalui program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.